Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du. Kita belajar sirah sejarah Khulafaur Rasyidin sampai pada pelajaran ke berapa? Arabnya apa Arabnya? As-salis wa thalathunah, ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ad-darsu tsalitsu wa tsalathunah. Adapun pelajaran yang ke-33, waqatul jamalih, ialah peristiwa perang Jamal. Ialah peristiwa perang Jamal. Balagha, sampai Aisyatah, pada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Maqtalu Utsmanah, berita terbunuhnya Utsman. Berita terbunuhnya Utsman. Fa khatabat, maka beliau berkhutbah. Maka beliau berkhutbah. An-nasah, di depan masyarakat, di depan masyarakat, fi Makkah, di Makkah. Wa hasathum, dan beliau mendorong mereka. Wa hasathum, dan beliau mendorong mereka. Dan beliau mendorong mereka alal mutalabati, untuk menuntut. Alal mutalabati, untuk menuntut. Bidami Utsmanah, darah Utsman, darah Sayyidina Utsman. Fatabi'aha, kemudian mengikutinya. Kemudian mengikutinya katsirun, mayoritas. Minas sahabati, dari para sahabat.
minhum di antaranya Talhatu wa Zubairuh, Talhah dan Zubair. Talhah dan Zubair. Setelah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendengar berita terbunuhnya Sayyidina Utsman, beliau langsung berkhutbah di hadapan para masyarakat, di hadapan masyarakat di kota Mekah. Tujuannya beliau ingin mendorong masyarakat untuk menuntut sampai tuntas, mengusut sampai tuntas siapa dalang di balik terbunuhnya Sayyidina Utsman. Mayoritas para sahabat merespon baik tujuan Sayyidah Aisyah. Di antara para sahabat yang mendukung apa yang ingin dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ialah Talhah dan Zubair. Fasarat, kemudian beliau berangkat bihim dengan mereka ilal Basratih, menuju Basrah. Fastaulat, kemudian beliau memimpin alaiha, atas Basrah, wasta'addat, dan bersiap-siap lil qitali, untuk berperang. Sayyidah Aisyah, meskipun beliau sosok seorang perempuan, beliau memberanikan diri untuk mengusut dalang siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Setelah berkhutbah di depan masyarakat Mekah, beliau berangkat ke Basrah, memimpin Basrah dan bersiap-siap untuk menyalakan api peperangan demi mengetahui siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Walamma balagha, dan tatkala sampai alian pada Sayyidina Ali, dzalikah, berita itu, di sini gak apa-apa, duduk di sini hadap ke selatan. Dzalikah, berita itu, Sarah, Sayyidina Ali berangkat, atau beliau berangkat ilaiha, menuju Aisyah, fi jaisin, dengan pasukan, wajarat, dan berlangsung
bainahu di antara Ali wa bainaha dan antara Ibu Aisyah mufawadatun perundingan atau negosiasi. Mufawadatun perundingan kadat tantahi yang hampir selesai, duduk di sini gak apa-apa, yang hampir selesai bisulhi dengan perdamaian. Laula annah qatalah Utsmanah, andai para pembunuh Utsman laula annah qatalah Utsmanah khafu, andai para pembunuh Utsman tidak takut atau tidak khawatir, laula annah qatalatah Utsmanah khafu, andai para pembunuh Utsman tidak khawatir atau tidak takut. Majuan biar temannya yang belakang bisa ngikuti. Ayat majuan. Ala anfusihim, atas diri mereka. Terus majuan. Juna, majuan Jun. Ribi, maju. Ahsan, maju San. Minal qatlih, dari dibunuh. Minal qatlih, dari dibunuh. Fa'afsadu, maka beliau merusak. Oh, yang ini jangan dulu. Ya. Acaranya nanti habis tarawih. Khafu fa'afsadu, maka mereka merusak as-sulhah, perdamaian. As-sulhah, perdamaian. Setelah Sayyidina Ali mendengar bahwa Sayyidah Aisyah datang ke Basrah untuk mengusut siapa dalang dari pembunuhan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dengan hati-hati menghampiri Sayyidah Aisyah. Wonten napa ibunda? Antara Sayyidina Ali beserta pasukannya berunding dengan Sayyidah Aisyah beserta pasukannya. Hampir perundingan ini berakhir damai, tidak ada peperangan. Akan tetapi orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman merasa khawatir. Ini kalau sampai berdamai, bisa jadi kita ketahuan bahwa kita yang membunuh Sayyidina Utsman. Maka mereka merusak perdamaian itu dengan cara yang mereka buat. Harus tidak damai ini agar Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali berperang, sehingga tidak fokus pada mencari siapa dalang pembunuh Sayyidina Utsman. Mereka merusak perdamaian itu. Wa nasabah, dan berkobar. Wa nasabah, dan berkobar al-qitaluh, peperangan,
Al-qitalu peperangan, bainal jaisaini antara dua pasukan. Wantaha dan selesai, wantaha dan selesai. Agar ngartikan kitabnya normal, jangan sibuk bergambar, ya. Wantaha dan selesai binasrih aliyin, dengan menangnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa qatlih Talhatah wa Zubair, dan terbunuhnya Talhah dan Zubair, dan terbunuhnya Talhah dan Zubair. Peperangan ini terjadi sebenarnya bukan keinginan Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah, akan tetapi karena difitnah, diprovokasi oleh para pembunuh Sayyidina Utsman. Wasumiyat, dan dinamakan, wasumiyat dan dinamakan hadhil waq'atuh, peristiwa ini, biwaq'atil Jamal, dengan peristiwa Jamal, dengan peristiwa Jamal. Li'anna ummal mu'mininah, karena ibunda mukminin Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, kanat beliau rakibatan, menunggangi, menaiki sama alal jamalih, atas unta. Dinamakan perang Jamal karena Sayyidah Aisyah ketika memimpin pasukannya menunggangi unta Jamal. Kenapa dengan kata-kata Jamal kok banyak yang tersenyum? Apakah saudaranya bernama Jamal? Jamal itu ada dua arti, ada yang artinya unta, ada yang artinya tampan. Kalau namanya Jamal itu artinya berharap akan menjadi anak yang tampan, bukan anak unta. Summa amarah, kemudian memerintah. Summa amarah, kemudian memerintah Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tetap harus kondusif, tenang, meskipun takjil sudah lewat. Biraddiha, untuk mempersilahkan Sayyidah Aisyah, untuk mempersilahkan Sayyidah Aisyah ilal Madinati, pulang ke Madinah, pulang ke Madinah. Ma'a akhiha, bersama saudaranya. Ma'a akhiha, bersama saudaranya. Akhin itu artinya saudara. Kalau ukhtun, saudari. Jadi kalian jangan panggil akhi, berarti saudara itu. Atau ukhti, saudari. Wahai ukhti,
Berarti gak boleh nikah karena sudah jadi saudarinya. Muhammadin, namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Tapi tidak ada Gufron Hidayatullahnya. Muhammad saja ya. Muazzazatan, dengan mulia. Muazzazatan, dengan mulia. Bahasanya pulang apa? Hah? Bahasa Jawanya wangsul. Monggo panjenengan wangsul mawon Sayyidah Aisyah, daripada perang nanti kalah terus. Ya sebenarnya saya tidak ingin perang Sayyidina Ali, akan tetapi saya ingin tahu siapa sih dalang pembunuh Sayyidina Utsman. Niku mawon yang kulo cari. Muazzazatan, dengan mulia. Mukarramatan, terhormat. Terhormat. Wadzalikah, adapun hal itu atau kejadian itu, sanata sittin wa thalathinah, terjadi tahun 36 Hijriyatan, Hijriyah. Peperangan Jamal terjadi tahun 36 Hijri. Ad-darsur rabi'u wa thalathun, adapun pelajaran ke-34, mufawadatuh Muawiyah, ialah perundingan Muawiyah. Perundingan Muawiyah fil bai'ati, dalam pelantikan. Dalam pelantikan. Ursilah, dikirim. Ursilah, dikirim. Qamisu Utsmanah, gamis Sayyidina Utsman. Gamis Sayyidina Utsman. Ini tilmidah sekarang pakai gamis berseragam. Gamis Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Keindahan gamis akan tampak lebih cerah ketika dihiasi dengan akhlakul karimah. Iya. Tapi keindahan gamis akan rusak apabila dipakai, kalau di sini tidak ada, oleh orang yang tidak baik. Maka keindahan gamis akan tambah cerah apabila dipakai oleh orang yang berakhlakul karimah, seperti santri-santri yang di sini ya. Amin Allahumma. Alladzi yang kutilah, yang beliau terbunuh. Yang beliau terbunuh. Fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Wahuwa, adapun gamis itu. Wahuwa, adapun gamis itu. Mulatohun,
terkotori biddami dengan darah pembunuhan, biddami dengan darah pembunuhan, ila Syami menuju Syam, menuju Syam. Fakana dzalika, maka hal itu, fakana dzalika, maka hal itu sababan, menjadi sebab fi itharati ahli Syami, dalam kemarahan penduduk Syam, dalam kemarahan penduduk Syam. Yang tilmidah nanti ikut direkam biar sama-sama kelihatan. Mumpung lagi pakai seragam. Mau? Fi itharati ahli Syami, dalam kemarahan penduduk Syam. Katanya kalau sering-sering pakai seragam, hatinya akan kompak, akan berseragam juga. Ya. Fi itharati ahli Syami, dalam kemarahan penduduk Syam. Kalau yang tilmid cukup baju putih, itu sudah berseragam. Tanpa seragam hatinya sudah kompak. Baju Sayyidina Utsman yang berlumuran darah pembunuhan itu dikirim ke Syam. Otomatis melihat baju yang berlumuran darah ini membangkitkan penduduk Syam akan kemarahannya. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut Sayyidina Utsman, diprovokasi dengan baju yang berlumuran darah. Sebenarnya kalau terjadi pembunuhan, agar pihak keluarga tidak semakin histeris, maka baju yang berlumuran darah jangan dipajang di depan keluarganya, jangan, tapi langsung dipendam di bawah tanah agar tidak menyalakan api kemarahan. Wastaghala, dan memanfaatkan Muawiyah hadza syu'urah, persepsi ini famtana'ah, kemudian beliau menolak an mubayaati aliyin, untuk melantik Sayyidina Ali. Wa akhadah, dan dia beranjak yutalibuh, menuntut bidami Utsmanah, dengan darah Sayyidina Utsman, wal qisasih, dan pembalasan min qatalatihi, dari para pembunuh Utsman.
Muawiyah mengambil kesempatan, wah, dengan adanya baju Sayyidina Utsman yang penuh dengan darah ini, kita harus tuntut sebenarnya. Saya tidak mau melantik Sayyidina Ali sebelum tahu siapa para pembunuh Sayyidina Utsman. Harus dikisos, harus dibunuh juga, kata Muawiyah. Jangan sibuk-sibuk melantik, membaiat Sayyidina Ali jadi pemimpin. Kita harus sibuk mencari dan mengkisos siapa saja pembunuh Sayyidina Utsman, kata Muawiyah. Tidak mau melantik, membaiat kepemimpinan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali sudah diangkat oleh para pembesar sahabat yang lain, sudah ditunjuk untuk memimpin oleh para sahabat besar yang lain. Falamma alimah, maka tatkala tahu Aliun, siapa Sayyidina Ali, bimtinaihi, dengan penolakan Muawiyah, jahazah, maka beliau menyiapkan jaisan, tentara, limuharabatihi, untuk memerangi Muawiyah. Wajahazah, dan menyiapkan pula Muawiyah jaisan, pasukan, limulaqatihi, untuk menghadapi Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mengetahui posisi beliau kan sudah menjadi pemimpin, sebenarnya dilantik oleh para pembesar ketika beliau posisinya menjadi pemimpin, tahu bahwa Muawiyah dan para pengikutnya enggan untuk ikut serta pelantikan, Sayyidina Ali menyiapkan pasukannya untuk memerangi para pemberontak ini. Muawiyah ternyata tidak tinggal diam. Dia juga menyiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan pemerintah Sayyidina Ali. Fajtama'ah, maka bertemu al-jaisani, dua pasukan, fi sahli Sifinah, di dataran rendah Sifin. Kenapa dataran rendah dinamakan Sahal? Karena artinya Sahal itu mudah. Mungkin dinamakan Sahal diharapkan kelak menjadi orang yang mudah hidupnya di dunia maupun di akhirat. Wajarat, dan berlangsung
dan berlangsung bainahuma di antara keduanya mukatabatun saling surat menyurat warusulun dan saling mengirim utusan lam tuzil yang tidak menghilangkan al-khilafah perbedaan atau perselisihan. Pasukan Sayyidina Ali dan pasukan Muawiyah sebenarnya tidak langsung terjadi perselisihan. Mereka masih saling surat menyurat. Bagaimana ini? Kamu mau tidak ikut pelantikan kepresidenan Sayyidina Ali? Saya tidak mau. Saya ingin mencari dulu siapa dalang pembunuh Sayyidina Utsman. Dikirim lagi, berunding terus. Tidak selesai-selesai, tetap terjadi perbedaan. Waraja'at dan kembali rusuluh aliin, para utusan Sayyidina Ali, wa akhbaruhu, dan mereka melapor padanya, lapor ketua, dan mereka melapor padanya bi israri Muawiyah, dengan bersekukuhnya Muawiyah alal mutalabati, atas tuntutannya bi qatalati Utsmanah, akan para pembunuh Utsman, liiqamatil haddi, untuk melaksanakan hukuman, alaihim atas mereka awil qitali, atau perang saja. Para utusan Sayyidina Ali menghadap kepada beliau, lapor ketua. Anggota mau lapor ketua. Ya, ada apa? Ini ternyata Muawiyah bukan lagi gacor ya. Ternyata Muawiyah tetap bersekukuh untuk menuntut kepada para pembunuh Sayyidina Utsman. Mereka ingin para pembunuh tersebut dihukum seadil-adilnya, atau kalau tidak diusut kejadian ini, peristiwa ini, kita perang saja. Artinya Muawiyah ingin berperang dengan kepemerintahan Sayyidina Ali. Ad-darsul khamisah wa thalathun, pelajaran yang ke-35, waq'atuh Siffin, peristiwa perang Siffin, bukan Asfin ya, Siffin. Ibtada'ah
bermula al-qitalu, peperangan, min awalih Safar, dari awal Safar, sanata sab'in wa thalathinah, tahun ke-37, bimunawasyatin, dengan manuver pengiriman pasukan kecil. Itu biasanya kan ketika perang Iran dan Israel terjadi, sebelum perang besar terjadi kan ada manuver itu. Nanti ketika pulang searching apa manuver, lihat di YouTube, keluar itu peperangan Iran. Basitotin, yang sederhana. Wa fil yaumi tsani, dan di hari ke-8, minhu, dari Safar, zahafah, berdesak maju, al-jaishani, dua pasukan, wa dhalla, dan terus menerus, al-qitalu, peperangan, salasata ayyamin, 3 hari. Perang Siffin ini masih berlangsung selama 3 hari. Bayangkan perang terus selama 3 hari. Apakah sempat untuk sarapan? Fasilah, yang gagal, fiha, di masa itu, jaisuh Muawiyah, pasukan Muawiyah gagal. Fa'asyarah, maka memberi isyarat, alaihi, atas Muawiyah, Amr bin As ini tokoh senior dalam peperangan, tetapi menurut salah seorang ulama, beliau dalam berpolitik perang seringkali memakai banyak cara, baik itu benar atau melenceng. Biraf'il masahifih, dengan mengangkat banyak mushaf, ala rimahi, atas tombak, isyaratan, karena memberi isyarat, ila tahkimi kitabillah, pada berhukum dengan kitab Allah, Setelah Muawiyah diprediksikan akan kalah, Umar bin As golongannya
mempunyai trik. Ayo Muawiyah, kita angkat mushaf agar Sayyidina Ali menyadari bahwa kita itu sebenarnya juga orang Islam. Gak usah dilanjutkan peperangan ini. Itu mereka lakukan ketika sudah menyadari akan mau kalah. Pada awalnya akan memberontak pemerintahan Sayyidina Ali, tapi setelah merasa mau kalah, menggunakan tipu muslihat. Kita ini sebenarnya sama agama Islam, ngapain sih perang? Kita ini sama-sama Islam, ngapain sih perang? Saya ini loh juga membaca Al-Quran, berhukum pakai Al-Quran. Kita sama-sama berhukum dengan Al-Quran. Tahkim bi kitabillah. Fa'adrokah maka menyadari, fa'adrokah maka menyadari Aliun, siapa Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annaha bahwasanya itu khid'atun tipu daya li'iqafil qitalih, untuk menghentikan perang. Sayyidina Ali merasa, wah ini hanya tipu daya saja, karena mereka sudah mau kalah, peperangan ingin dihentikan. Gimana ini? Waftarokoh, dan menjadi dua atau berpisah. Waftarokoh, dan berpisah. Jaisuhu, pasukan Ali, ila firqaini, pada dua pasukan, firqatin, satu pasukan, wa faqathu, yang menyetujui Ali ala ra'yihi, atas pendapatnya. Sayyidina Ali kan orangnya baik, langsung setuju. Ya udah, kalau kalian mengalah, merasa sudah kalah, kita berhentikan peperangan ini, saya maafkan kalian. Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Muawiyah, wa firqatin, dan sebagian lain, tolabat, menuntut, minhu, dari Sayyidina Ali, al-istijabatah, dengan merespon, ila tahkimi kitabillah, dengan berhukum dengan kitab Allah. Ada yang setuju kepada pendapat Sayyidina Ali, ya udah berhentikan saja. Ada yang tidak setuju. Fa'adhanah, Sayyidina Ali sebenarnya merasa, kalian kalau sudah mau kalah baru mengusulkan jangan ada perang, tapi di awal-awal kalian ingin memberontak. Fa'adhanah, maka menuruti Sayyidina Ali, li ra'yil fariqi tsani, pada pendapat golongan yang kedua, li kathratihim, karena mayoritas mereka, wa amarah, dan
Sayyidina Ali memerintahkan biwaqfil qitalih, dengan memberhentikan peperangan. Artinya ini tadi ada kesalahan keterangan begini. Ketika Muawiyah sudah merasa kalah, mereka mengusulkan berhentikan saja peperangan dan berhukum langsung kepada kitab Allah. Sayyidina Ali tidak merespon terlebih dahulu, tetap berperang, tapi ada sebagian yang ingin tetap melanjutkan dan ada sebagian pasukan Sayyidina Ali yang meminta untuk merespon tawaran Muawiyah agar melalui jalur hukum. Akan tetapi Sayyidina Ali condong pada usulan yang terakhir karena mereka golongan mayoritas, agar tidak tumbuh lagi, menyala lagi, perpecah. Keinginan Sayyidina Ali adalah persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Pembacaan sholawatnya diganti dengan membaca doa khatmil Quran, ya. Kemudian membaca doa taklim, ya. Ambilkan Al-Quran yang ada doanya. Kan tadi belum baca doa, ya. Yang tilmidzah, kalau yang tilmid sudah ada doanya, ya. Coba dilihat di belakang. Coba sini. Sambil ada. Ya, kita baca doa khatmil Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghairu mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqiq imanana wa rfa' darajatina wa taqabbal salatana wa ufir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimah maghfiratik wassalamah min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawzah bil jannah wan najatah minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya akbar hammina
وأغننا بحلالك عن حرامك ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا يا رب بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.